kalau perutnya sudah terisi, kira-kira nanti mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prof ini tidak kemana-mana. Ya, makanya kalau sudah logistiknya sudah terisi, kira-kira logikanya pasti akan jalan. Oke, mohon izin Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, mari kita mengaturkan puja Panganjali. Om Swastiastu. Saya coba akan mulai dengan sebuah bowo pangkur ngimpen. Ngamboro dilanjutkan nanti malam. Oke, Bapak Ibu, di tengah-tengah kita sudah hadir beliau narasumber kita yang luar biasa. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Ketua LPDG Pak Wayan, kemudian Pak Ketua PADI juga, Pak Pembimas, bahkan sampai Pak Direktur. Ya, karena memang beliau ini sudah malang melintang, ya, terutama di bidang Dharma kita. Tadi sudah disebutkan berkali-kali menjadi Ketua Dewan Juri di tingkat nasional. Sementara di bidang akademik, ya saya kira sudah tidak diragukan lagi. Beliau seorang profesor yang ahli memang di bidang Jawa Kuna, ya, di bidang Jawa Kuna, dan saat ini sebagai guru besar di Fakultas Sastra Unut, ya, Pak Prof. Nah, jadi khusus di program studi Jawa Kunanya. Nah, Bapak Ibu, supaya saya tidak berlama-lama, karena saya yakin materi yang akan disampaikan oleh beliau ini sangat padat, mulai dari sloka ke kawin nanti sampai palawakya. Ya, saya nggak tahu nanti apakah Bapak Ibu sanggup untuk menerima ilmu yang diberikan oleh beliau. Ya, jangan-jangan nanti seperti Pak Udowo. Jadi Pak Udowo ketika di Wedar Aji Bolosewu, ya, tahu-tahu langsung bablas anginnya. Ya, jadi ketika diberikan mantra untuk menghilang, untuk menjadi buto, menjadi 1000 buto, dia bisa. Tapi untuk mengembalikan kemanusiaannya pas tidur. Akhirnya begitu pada saat dia menjadi matek Aji Bolosewu, menjadi buto-buto, akhirnya gak iso balik. Iso hilang, gak iso balik. Seperti belajar ilmu panglimunan, mantra untuk hilang bisa, tapi untuk kembali nggak bisa, pasti ketiduran. Maka dari itu jangan sampai tidur ya Bapak Ibu, supaya nanti materinya jangkep, mulai dari sloka ke kawin sampai parawakya atau palawakya. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya waktu kepada Pak Prof untuk menyampaikan materi yang kemarin sudah di-share kepada Bapak Ibu semua. Monggo Pak Prof. Om Swastiastu. Matur nuwun Romo. Bapak Ibu, para peserta TOT se-Jawa Timur yang sangat saya banggakan. Pertama, Puja Pangastuti yang Ayu Bagya saya sampaikan kepada Pamida Sang Yang Widi, karena tentu berkat rahmat beliau lah saya bisa bertemu menggenuhi rasa ya, sharing tentang Dharma kita. Mudah-mudahan nanti kita dalam kesempatan yang mungkin saya tidak tahu nanti sampai pukul berapapun saya bisa nanti
karena waktu saya sangat terbatas dalam konteks besok pagi harus balik lagi gitu. Jadi sekarang dia harus dihabisin ini. Ya, sepanjang nanti saya bisa membantu Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang Dharma kita. Terima kasih yang saya sampaikan kepada Bapak Pembimas di Jawa Timur, kemudian Bapak Ketua LPDG, Bapak Ketua PHDI, dan semua teman-teman dari Kabupaten Mas Dharma yang hadir pada hari ini. Sebenarnya saya bukan orang yang luar biasa, tetapi biasa di luar saja gitu. Jadi ya karena memang saya sukanya di luar, begitu sajalah gitu. Jadi kenapa saya suka di luar? Sebenarnya karena memang diarahkan oleh lembaga. Jadi universitas pendidikan tinggi itu ada namanya pengabdian masyarakat. Sesungguhnya saya datang kemana-mana bukan mengajar, tapi belajar gitu. Jadi itu sebenarnya semangatnya, karena saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Ya. Jadi pada sore hari ini kita sesuai dengan permintaan dari teman-teman di LPD dan Pembimas, itu ada 3 materi pokok ya. Pertama sloka, Palawakya, dan nanti Wirama atau Kekawin. Jadi yang pertama mungkin ditayangkan adalah sloka. Jadi Bapak Ibu sudah biasa. Nah, saya percaya dan yakin suatu ketika ini kan namanya sejarah ya. Sejarah itu kadang-kadang berulang ya. Jadi kalau kita bicara sejarah, Jawa Timur ini adalah cikal bakal lahirnya sastra Jawa kuno. Jadi cikal bakal lahirnya sastra Jawa kuno, sastra Indo Nusantara. Jadi yang khas Nusantara itu lahirnya Jawa Timur. Jadi kekawin-kawin besar lahir di Jawa Timur, Kidung lahir di Jawa Timur, Mocepat lahir di Jawa Timur. Dan sejarah menunjukkan bahwa ketika terjadi masa terbalik, ya memang Dewa ke Bali dan kembali ke Jawa Tengah, ke tempatnya Pak Trimo di Merbabu Merapi. Jadi oleh karena itu ada keyakinan bagi saya, Bapak Ibu di Jawa Timur ini belum masih istilahnya, hanya proses untuk kembali. Sejarah itu berulang kembali. Dan saya sering dengan Romo diskusi, tolong Romo bantu saya untuk menggali dan terus menggali. Jadi saya rindu ini ya. Bukan ada yang dari Gresik ya? Yang dari Gresik hadir ya? Terus, oh gitu ya. Ya saya Pak Kusno ya. Ya misalnya saya suruh juga titip pesan tolong digali dan digali, sehingga apa yang tergali tadi dari harapan dari Pak PHDI ya, Persija itu pasti terwujud. Ya, jadi akan ada sinergisitas karena persilangan itu kan selalu menghasilkan kualitas yang terbaik. Nah, oleh karena itu sloka yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu karena memang secara sejarahnya lahir di sini, tapi kemudian karena sesuatu dari lain hal memang tumbuh dulu di Bali, dikembangkan ya. Sehingga bukannya Balinya gitu, tapi kita lihat slokanya. Jadi dan kita yakin bahwa cara membaca itu karena dia tradisi lisan. Apa yang dilakukan di Bali kan bukan satu-satunya gitu artinya. Jadi kita di Jawa punya cara, pasti punya cara. Kalau tadi saya dengerin yang adik yang membaca yang tadi itu kan kedengaran itu. Ya, jadi saya tinggal istilahnya nanti gimana cara menyelaraskannya saja itu. Jadi sloka itu seperti itu Bapak Ibu, kalau lihat dalam pengertian ya terlalu kecil ya. Pengertian itu kalau kita lihat di sloka itu bisa muncul ya. Bisa terbaca mudah-mudahan ya. Memang sloka itu artinya bait atau pujian ya. Jadi seperti Romo juga paham karena sering saya ajak beliau. Jadi pujian atau memuji-muji, di dalam memuji itu kan orang harus mendengarkan, harus diperdengarkan pujian kita, supaya didengar pujian kita. Itu sebenarnya semangat sloka, sehingga sloka itu harus diperdengarkan. Memperdengarkannya itu pakai irama dia. Kenapa pakai irama? Karena kita selalu mulai di Nusantara ini
selalu mulai dengan seni, dengan senang. Jadi kita mulai itu dengan senang istilahnya. Yaitu disebut sloka, makanya dia harus dengan, kalau kita ke pura itu kan harus dengan senang mulai. Makanya tadi disebut oleh Pak Direktur bernyanyi, megening ya, megening sambilan napi nantinya, megening sambilan jajahitan, megening sambilan sembahyang, silakan semua. Jadi mulai dengan megening artinya kita mulai dengan senang. Coba bayangkan Purwokanding itu. Kalau Bapak Ibu, Purwokanding itu lahir di mana? Di Bali atau di Jawa? Jawa. Di Jawa. Purwokanding itu lahir di Jawa. Jadi itu hanya bisa kita dalami lewat gending itu. Di disertasi Titian itu sudah diambang. Jadi pengertian sloka itu seperti itu. Lalu ada, karena kita terus sloka dengan seruti itu berakar sama. Jadi sehingga di Bali diwariskan sloka itu nyeruti. Jadi sloka itu nyeruti. Jadi jika baiknya diperdengarkan, dia nyeruti. Nah, bagaimana yang namanya memperdengarkan itu tidak ada patokannya sebenarnya, karena dia tradisi lisan. Oleh karena itu terbuka kesempatan Bapak Ibu untuk kita memperkenalkan aneka ragam gaya style kita untuk membaca gitu. Karena sementara ini kan belum kita punya patokannya, sehingga kita berguru ke apa yang ada di Bali untuk sementara. Nanti kalau sudah terbagus nih Romo, sering saya, kapan Romo, kapan saya. Beliau sedang merekonstruksi kemarin sempat. Itu yang saya harapkan, nanti begitu terrekonstruksi, oke, saya akan. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga jangan khawatir, jangan berorientasi. Jadi berorientasi, wah ini India, wah ini Bali, jangan. Karena kita akan selalu bangkit dalam suatu proses untuk menuju ini. Nah, jadi sloka itu suksemanya ya begitu. Tadi sesuatu yang harus diperdengarkan, berarti kita harus bersuara. Kita harus bersuara karena ini suara pemujaan. Kita harus bergitar, bernyanyi. Jadi pakai nada dia, keras lembutnya diatur, tinggi rendahnya diatur. Bagaimana keras lembutnya teman semeton Jawa dengan Bali nggak sama. Jawa dengan Madura tidak sama, tinggi rendahnya orang Jawa Bali nggak sama. Ini yang kita, itu sloka ya, pengertiannya. Jadi memungkinkan sekali kita akan melihat bagaimana. Jadi yang teorinya saya tidak banyak. Jadi ada jenis sloka. Kalau kita lihat itu ada sloka yang apa namanya pada patah ya, kan begitu ngomongnya. Pada patah itu kalau di Bali itu guru basa. Jadi sudah diperkelompok-kelompokkan ya. Kalau sebenarnya sekarang yang di sloka-sloka yang dilombakan itu sudah pada patah semuanya, harmonya sudah enak. Sebenarnya onek-onekan itu tidak perlu lagi, orang sudah di kapling gampang gitu ya, gitu. Pada patah ya. Kalau Samhita patah ini yang masih gabung-gabung. Jadi yang masih digabung-gabung, kalau di Bali itu pasang jajar dan pasang sambung. Sastro lampa. Nah, kalau Jawa sastro lampa, gitu. Seperti itu. Jadi itu memang memerlukan kecermatan. Kita harus tahu artinya gitu. Kalau enggak itu tidak berarti bacaan kita. Itu Samhita patah. Jadi kalau dari suara, nah ini para Bapak Ibu ya. Kalau mau nanti Bapak Ibu melatih anak-anak, karena ini kan calon pelatih POT, calon pelatih. Jadi yang pertama dilatih itu letak suaranya. Jadi letak suara sloka itu harus di pangkal lidah Bapak Ibu. Mengapa mungkin Bapak Ibu bertanya mengapa ini? Karena angkus prana, angkus itu kumpulan, prana itu energi. Jadi sloka kadang kita ada pemujian. Jadi untuk pemujaan kepada yang kita orientasikan tinggi sekali gitu. Jadi sekuat tenaga kita melakukan energi, memberdayakan segala potensi energi kita di dalam diri. Nah itu kalau di dalam teks sloka itu kita bisa lihat adanya yang disebut mamsa. Mamsa itu apa? Nada, windu, arda canda. Ketiganya
ini yang tidak ada di dalam bahasa selain bahasa kita. Mangsa itu tidak ada. Ya. Sehingga kalau orang kita bilang om, tidak sama dengan bahasa Belanda om. Tidak sama. Itu bedanya kan. Jadi kalau bilang bang om itu akan masuk di dalam pangkal lidah. Ya, om. Ya. Kalau bilang om, coba bilang om. Di mana budi itu? Di bibir kan, bilang-bilang ya. Gitu. Itu bedanya. Kenapa kita buat di situ? Itu tadi pendunggangan dari nada, windu, arda chandra. Ketika dia berkumpul inilah energi yang disebut angkus prana tadi. Kumpulan dari tiga itu. Gitu. Nah sehingga ketika mengucapkan om, Bapak Ibu kan rasakan dia tidak ke sini. Ya, itu sloka kan begitu. Jadi hanya sloka itu punya apa bunyi itu yang kita pakai titik M titik atas atau M titik bawah. Silakan. Nah sehingga kalau kita melatih sloka, pertama itu suara itu harus dibawa ke pangkal lidah. Saya latihan anak Trisandi. Gitu ya. Ya, kalau anak kan tidak mungkin tidak bisa pasti baca pariringnya gitu. Baca pariring pun nada dasarnya saja, tapi kalau suaranya salah itu juga berpengaruh. Sehingga kita begitu melatih sloka, tarik Bapak. Jadi kalau teman-teman kita di sini jawab, kalau Romo bilang T itu jelas, tapi kalau saya disuruh bilang T itu susah. Apa namanya? Talawiyah ya. Romo to. Kalau Jawa bilang to. Gitu langsung. Jadi kalau sekaragum, nah ujung lidah nggak bisa likat ke lidah, nggak bisa, tarik dia ke belakang. Tuh. Keluar slokanya, pasti keluar sloka. Tidak keluar sloka. Jadi seperti itu teorinya. Jadi pertama anak-anak dilatih itu letak suara. Walaupun nanti misalnya kalau Bapak Ibu melatih, jangan hanya suaranya dilatih. Letak suaranya dulu, beda itu. Nanti setelah benar letak suaranya, baru kita melatih suaranya. Misalnya nanti kalau pembina, misalnya Bapak membina sloka ya, jadi langsung misalnya ya kalau kita lihat misalnya slokanya itu ada apa ini, saya pakai contoh. Ada nggak contoh sloka sini? Ya tamit sakit wa imah ini. Misalnya kalau suaranya Bapak Ibu tidak ngeh gitu ya, letaknya bisa jadi anak akan baca gitu. Sudah salah Pak. Sudah salah Pak dari segi suara. Makanya kalau misalnya jurinya tidak memberikan anak Bapak walaupun suaranya tadi merdu, jangan cepet-cepet wah jurinya nih sentingnya jangan. Jadi saat suaranya itu sudah salah, nanti namanya suara. Jadi itu pentingnya Bapak Ibu mengajar pada anak-anak peserta, benarkan dulu letak suaranya. Begitulah deh. Oh, jadi tarik coy, bisa yang titik di bawah itu. Jadi begitu dia mulai, udah, sudah ya, sudah. Kalau Jawa kan gampang sekali gedoknya, Jawa Timur tuh gedoknya itu udah luar biasa. Kalau saya itu muake namanya.
apa yang mau aku itu bahasa Indonesia ya. Ya aja sengaja buat begitu gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau di sini kok udah terbiasa gitu. Oh, berarti sudah benar tuh suaranya. Letak suaranya sudah benar. Kan begitu. Jadi kita latih dulu letak suaranya. Kedua baru kita latih suaranya sebenarnya. Kan begitu. Ketika kita melatih suaranya itu Bapak Ibu, perhatikanlah ada tekniknya. Kalau anak-anak pemula, anak-anak pemula sekali, jangan langsung dikasih gerdel dia. Jangan langsung kayak tadi saya lari serta kita. Bukannya mau dengerin sekali itu aja datang, besoknya datang lagi gitu. Jadi caranya kita pakai pajak beriring, nada pokoknya. Sama juga yang teman-teman yang baru tumben denger itu tidak sulit. Kalau saya kasih tadi yang pertama itu belum apa-apa udah pusing dia. Tapi sekarang gini caranya. Jadi benar suaranya? Oke. Tom. Oh, oke, sudah bagus suara. Nah, sekarang baca. Tom. Ini caranya. Tom. Itu. Lalu jalanan dia. Sakitwa imahi. Itu cara melatihnya. Jangan lupa kita jangan diri kita yang sudah advance samakan dengan yang pemula, nggak bisa binaannya. Ya paham ya? Nadanya dulu. Kita kalau sudah seperti itu pasti anak-anak merasa bisa. Oh kalau cuma segitu siapa juga bisa. Gitu. Kalau sudah begitu dia baru pelan-pelan. Itu tekniknya. Ya. Baru setelah gitu ajarin dia. Sekarang kan Dom I. Jadi begitu dia kasih nada olahan, kita panjangkan sedikit demi sedikit. Itu dia nya Dom I. Nanti dia akan lama-lama gergel dia. Dom I. Itu udah dia. Kan siapa juga bisa, itu udah dia pasti gitu anak-anak. Yang itu caranya, tekniknya gitu. Nah, kenapa Bapak Ibu harus mengajarnya begitu? Karena teknik selokan, kekawin, kidung, apalagi keguritan itu beda. Cengkok wiletnya. Ini teman-teman nanti ya, Romo, beda itu cengkok wilet antara kidung, ya apa seloka, kekawin, kidung dan sekarang. Jadi teknik seloka itu tegak lurus, Bapak Ibu ya. Tegak lurus. Dom I gitu. Coba aja, jangan takut Bapak Ibu belajar. Dom I. Itu tekniknya. Ada yang penyuluh nggak sini? Jadi ke masyarakat nanti ngelajarin begitu caranya. Dom I. Jalan terus. Ini seloka ini paling gampang. Kenapa? Apapun makanannya, minumannya tetap teh seru. Paham maksud saya? Apapun teksnya, iramanya begitu-begitu gitu. Satu aja bisa baca seloka, semua itu apa? Rigveda itu semua terbaca ini. Terus sama Jawa semua. Kurang nadanya sama kok. Tapi beda dengan kawin nanti gitu ya. Makanya saya katakan belajar seloka ada sampai 1 jam kok. Dom I. Jalan terus. Sakitwa imahi. Masa lama-lama segitu?
Nah, kan begitu. Dam raye tam su wi udah. Nah begitu kita sekarang tahu ada di naik. Bapak Ibu saya katakan ketika naik dam kan naik dia pasti datang teng 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 karide tam ra ye tam kan lurus dia su wir ye kan datang lagi kan sekarang mau turun jangan nyemplung ye naik dulu sedikit ya itu teorinya. Iya pelan-pelan kayak naik tangga masuk dari puncaknya loh dengklok kita dah ye naikkan satu tatak udah aman kan nggak sampai 1 jam nggak keluar keringat kok. Sambung sekarang sa kra ta na saka segitu aja sakan ya kan tidak ada perubahan namanya dia ngumbang. Kalau ngumbang itu tidak tinggi tidak rendah, jangan lagi naik no itu namanya ngenter lagi. Kalau dia sudah ngumbang ye sasakra utama saka udah. Sekarang namanya memade indro lurus terus wa sudaya ma dah selesai dia udah selesai itu satu bait paling gampang kan loka itu nggak ada teman-teman dari jauh nggak sulit kau ngikutin itu teorinya udah pegang sekarang udah bisa ngomong tuh sudah baru suruh gitu udah minta sama ngomong cepet. Jadi teorinya seperti itu. Sekarang kan Bapak Ibu ini calon pembina, teorinya teknik pembelajarannya yang penting itu dipegang dulu nih. Nanti praktiknya kan proses itu lama-lama pasti nyampe. Masa sekarang hari ini keluar langsung ngelokot dong tak mungkin. Tapi teorinya nanti keluar dari sini oh iya gampang dam sakit wa imani lurus dam raya tam sawir ye bunda dia sasakra utana sakan indro yasudaya ma'a udah itu teorinya ya. Sama juga Megidong juga begitu ada teori cekaralit sama. Siapa mau nyoba sekarang? Udah tahu teorinya kan? Siapa mau nyoba? Silakan dicoba. Iya. Itu dah dibuat sakit tua imahe tam raye tam suwir ye sasakra utana sakan indru wasu daya mama udah
Segitu aja untuk melatih, jangan lulur yang ribet-ribet. Kayak kata tadi kalau saya langsung nanti ibu-ibu lama dulu ya. Jadi kalau melatihnya jangan begitu langsung. Harus buat dulu karena dia akan gumba. Dia bisa ngelek gitu. Itu kalau sudah. Jadi kalau anak-anak jangan langsung begitu. Jadi silakan nanti bapak bermain. Jadi kalau titik ngerigal seloka 3 kali pak. Jangan lebih. Kalau bapak lebih ngerigal dari 3 kali monyer dibilang. Miguel misalnya. Selesai gitu ya, jangan lebih megal teman. Jadi sloka itu diikat oleh guru dan lagu. Nanti di situ sudah ada ya. Tadi saya membacanya sudah pakai guru lagu. Tanda-tanda gurunya ada di situ ya. Suku kata tertutup dan vokal dirga itu termasuk bisa otomatis. Namun suara juga otomatis sebagai guru karena dia suku kata tertutup. Jadi setiap vokal panjang atau suku kata tertutup kita berilah guru. Apa itu guru? Guru itu bukan sekedar suara panjang Bapak Ibu. Guru adalah suku kata di mana suku kata itu mengalami perubahan nada. Ingat, perubahan nada. Sekalipun panjang, kalau tidak ada perubahan nada, artinya dia lagu. Itu. Misalnya tam. Kalau Bapak Ibu baca ini tam ini guru pandai ya. Di sini. Tam guru ya, karena di apa namanya? Pada patah dia tam dan it. Berarti Bapak guru bisa ubah baca secara guru. Tam. Kalau begitu baca ibu, Bapak belum guru. Dom. Nah, jadi ada perubahan kan? Dom. Jadi guru itu ada 3 Bapak Ibu, sama dengan wirama muka kawin ada 3 guru. Reswa, dirga, pelute. Jadi kalau anak-anak baru belajar pasti gurunya dirga. Tam,
Nah, itu namanya guru pendek. Karena sudah ada perubahan nada. Apalagi itu sudah berubah. Itu pasti guru. Kalau gitu saja dia lagu sakit tua ya, lagu apa sih guru. Jadi bapak ibu bisa bermain dengan guru Resua, Dirga, dan Brute. Nanti kita ngomong gitu bermainnya sesuaikan dengan potensi anak-anak, potensi peserta. Kan kemampuan mereka untuk ukuran Dirga, Resua, Brutonya tidak sama, olah nafasnya tidak sama, teorinya tidak sama. Nah, teknik kita misalnya mengolah untuk suara, kalau dia naik bapak ibu beri tenaga, dia tenaga, power. Dom dia kasih tenaga dia. Makanya kalau pembaca putri Sugeng itu kalau dia mesti dua itu kan begini ya. Dia akan naik dulu ya. Jadi naik dia begitu ya. Dom naik ya. Karena itu mendorong untuk bisa naik. Kalau turun balik di awal lu andek lembutkan seperti tadi ya, di kita lihat itu di turunnya misalnya apa itu suwirye, suwirnya dong, suwir ini luang ya, apa lembuhkan ya, lemahkan ya, jadi itu teknik sehingga irama kita menjadi tidak mau betul. Ingat nih, jadi ada tekniknya. Jadi itu kita mau nguncap naik suaranya, beri power suara kita. Kalau kita mau turun nadanya, menurunkan power kita diturunkan sedikit. Sekarang kalau sloka, ini keistimewaan sloka. Kalau dia sloka naik tegak lurus, tapi turunnya tidak tegak lurus, dia berunak ya. Kayaknya ya. Itu teknik. Ya, bisa ya ibu ya, paham ya? Itu teknik menurunkan suara. Sekarang sudah teori naik turun, olah nafas. Sekarang teknik strategi pembacaan. Kalau nanti bapak ibu disuruh ini anak-anak sudah potensial suaranya, sudah bagus gerganya. Nah, sekarang tekniknya begini. Misalnya di situ ada, hanya bro. Supaya saya bisa nunjukin ya. Nah, mohon izin saya berdiri bapak ibu, lebih gampang saya berdiri. Nah, di sini misalnya bapak ibu, di situ kan ada tam, it, sakitwa, imahe. Ada 4 kata ya. Jadi kalau bapak ibu melatih anak-anak supaya bacaannya bagus, dia sempat bernapas dan sebagainya, jangan dihabisin bapak ibu, jangan dipaksa. Jadi kenapa dikatakan tidak memaksa? Karena saya tahu kalau tadi ada istilahnya apa? Pada kata.
Jadi bisa membaginya secara bisa ya? Ya Pak, bisa kamu? Bisa. Seperti ini. Ya, kita lihat di situ. Sekarang misalnya anak-anak tuh potensinya kan bisa kadang-kadang pas nafasnya. Nafas, tapi jangan berhenti. Beda nafas dengan berhenti, Bapak Ibu. Ya, jadi kita kasih jeda ya. Sehingga bibit itu dia bisa bernafas. Nafas. Baru kemudian karena lagu langsung aja sakit Tuhan. Jadi nafas dia diam lagi, jangan langsung. Haji dia bernapas, baru lanjutkan jadi gitu tekniknya. Jadi jangan langsung diantem gitu. Kalau dia sudah paham, kalau dia belum belajar jangan. Gitu caranya. Karena saya lihat pelatihnya saking ambisinya gitu, langsung dia jadi kan pesertanya begitu. Jadi ada strategi ya. Jadi baca dia berkata sakit Tuhan, kasih nafas anak-anak, gitu ya. Siap Pak ya? Karena ini pelatih semua nanti ini, pembina semua ini, tapi tidak pembinasa gitu. Pembina. Supaya kita jadi pembina bukan pembinasa. Jadi teknik yang benar. Itu kalau cara kita membaca, mensiasati kemampuan olah nafas anak-anak ya, tidak sama, tidak seperti kita. Ya. Nah sekarang sudah saya berikan, kira-kira ada yang bertanya dulu, tekniknya dulu. Ya silakan. J. Pada saat nada itu naik, apa hal kayak kalau saya yang pernah saya tahu itu di guru, Iya, ya di guru, jadi di pamnya gitu ya. Yang pernah saya pelajari mungkin ya itu. Naik. Yang nada naik itu yang dulu saya lakukan di guru di Barita. Ya kalau tadi kan Pak Prof ngajarnya dikit gitu. Yang apakah itu boleh? Apa harus? Kalau dulu karena takut, itu tadi Pak, takut salah gimana ya naiknya, sehingga kemarin tuh nyari yang enaknya gimana akhirnya gitu. Baik, pertanyaan yang bagus. Siapa bisa menjawab? Siapa bisa menjawab? Kenapa Pak Suarke cantiknya naik kalau tidak di A-nya? Harus tahu guru lagu. Iya, silakan kita punya apa? Sistem pembacaan ya. Kalau dia guru 2, kita naik di guru kedua. Tapi kalau guru 3, bisa kedua, bisa ketiga. Bisa 2, bisa 3. Karena tadi apa, Bapak Ibu? Ada 3 jenis guru. Khersua, dirga. Itu jawabannya. Bukan persoalannya di tam atau itnya. Guru itu tempat mengubah nada. Bukan di tempat arti tingginya saja disebut apa? Ketika suara naik disebut guru, turun pun guru gitu. Jadi ingat lagi ya, sekali lagi saya ingatkan, guru itu adalah tempat kita mengubah nada. Mau tinggi atau mau turun, mau panjang atau mau pendek, asal berubah nada. Itu kunci. Nah sekarang kalau kita ada punya 3 Hersua dirga blute, kita lihat kemampuan anak. Ini kalau dia ini suaranya belum blute.
Kalau dia sampai dirga saja, segitu kemampuannya. Tapi kalau pernah sudah, wah ini sudah punya potensi untuk pelute. Ayo, gitu. Kan anak itu yang kita lihat, bukan kita gitu. Kemampuan anak itu diperhatikan. Begitu deh ya. Nanti kalau dia 3, silakan. Kenapa? Karena kalau adik-adik naik langsung di sini, habis napas dia. Yetnya mau duduk mana? Bahasa sekarang sakitnya makan lagi monoton lah teman adik-adik, karena ini seni kan, ini seni loh, jadi harus variatif. Makanya itu Bu ya, jadi bukan salah Ibu, enggak gitu caranya. Jadi kalau ada guru 3, kita di 2 naik, di 3 dapat bagian. Nanti kan beda teksnya, tinggal teks. Kalau seperti ini ya cukup dia gak gluten. Yang ketiga otomatis mau ini mau apa? Mau resuah, mau dirga atau gluten? Silakan. Pinter dia. Dirga dia. Kan orang seninya beda. Teman-teman di Jawa itu suaranya panjang-panjang ya monggo. Di situ saya. Silakan. Terus seperti itu deh. Ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Terima kasih Pak. Saya sebetulnya ya memang betul-betul formula uang. Jadi belum tahu guru, belum tahu cekok, belum tahu ini. Cuman yang kami cermati, ini kebetulan di depan itu hanya hanya 2 kata. Bagaimana sekiranya apabila di depan itu misalnya seperti ini, daya minah misalnya, di manakah letak kita harus berubah pada gurunya itu? Daya seperti itu. Ini kan ada kalimat panjang nih, daya minah. Jadi kalau kebetulan dia di depan, oh ini daya, kalau itu keandekan. Oh gitu. Kalimat panjang itu ada di paling depan. Nah, di manakah letak kami lakukan? Bagus. Terima kasih Bapak. Terima. Ya, pertanyaan bagus. Ya. Kalau ada pertanyaan ini, kan ada 4 suku kah? 4 suku kata. Gurunya di mana? Di depan. Artinya kalau suku ini ditaruh di sini misalnya. Ini di sini lah. Gimana cara membacanya? Jadi Bapak Ibu, tadi saya katakan kenali dulu gurunya. Apa itu guru? Guru itu adalah tandanya 1 yang ada coret-coretannya ini nih Pak. I ada coretannya, U ada coretannya, A ada coretannya, O ada atau E, itu pasti guru. Pasti guru ya. A ada coretannya, I ada coretannya, U ada coretannya, O ada coretannya, I itu pasti guru. Artinya Bapak boleh bersuara panjang di situ. Yang kedua, kita lihat sekarang yang namanya suku kata tertutup. Nah kayak ini tertutup ya. Ya tertutup ya. Tertutup. Jadi kita harus gunakan. Kan gitu. Nah sekarang kita lihat ini daya mana? Mana kira-kira gurunya Pak? Ma sama? Nah karena dia di depan sekarang, mau katakanlah ini di depan, ini dibawa ke sini. Nah sekarang kalau itu sudah tahu, berarti Bapak Ibu mengubah nada di sini. Daya mana
cuma segitu Pak. Pakai seakan-akan tadi apa? Apapun makanannya, minumannya tetap tes seru gitu. Begitu maksud saya, apapun teksnya ya tetap begitu itu gitu. Paham ya? Jadi begitu. Di mana gurunya? Kenali dulu kata-kata itu. Oh ini guru. Saya harus berguru dua. Ya jadi saya pakai guru dua karena kemampuan saya baru di situ, gitu. Makanya doya udah kenal ya Pak. Nggak ada orang menyalahkan ini udah. Karena gurunya udah. Paham Bapak ya? Ya jadi seperti itu. Ya kenali gurunya. Bagaimana tanda-tandanya, asal udah ada gini-gini Pak nih, coret-coret semua ini A, I, U, E, O, I pasti guru. Lalu kita cari tanda yang H titik di bawah atau M titik di atas pasti guru. Jadi dia yang suku kata tertutup. Nah itu di tempat Bapak Ibu mengubah nada. Sudah semua? Bisa? Are you ready? Siap jadi pembina? Itu je monggo ampuro tiang tiang lumayan berhubungan dengan TOT nasional kemarin dalam TOT tersebut di sahir misalnya kan di atas ya. Terus di baris kedua dalam TOD tersebut harus di atas dulu yang akan beda dengan tablet. Mohon arahan karena berhubungan dengan penilaian nasional nantinya yang mana yang kita akan ikuti ini. Semua ya. Itu namanya pembacaan Purwakanti. Dalam teori puisi namanya enjambment, pertautan nada. Kalau mau melatih sebetulnya boleh, ya. Itu enjambment, tidak mutlak. Karena itu secara puisi namanya teorinya sekali lagi pertautan nada. Di Bali dulu itu namanya teknik pembelajaran. Seberapa nama segitu diambil gitu. Bahasa Bali amun ken pedang, amun ike ambil. Ike itu teknik belajar. Tapi kalau sudah advance lepas dari itu. Tapi kalau mau belajar betul. Jadi Pak Profesor ada pasti stylenya beliau begitu. Dapat pakai pemerah dikit di atas gitu. Boleh kalau advance gampang aja, tapi itu cara kita nggak masalah ya. Benar boleh ini kan sekalian belajar boleh. Kalau yang tadi pun tidak ada yang menyalahkan kalau sudah, karena niki namanya kawitan niki ngambang. Cirinya kalau ini lurus ini turun, di sini nggak boleh naik, boleh turun gitu. Nah niki turun dulu ya. Ini ciri pemada sloka. Begini Pak Prof, Pak Prof kan sudah juri nasional. Menurut Pak Prof, penilaian Pak Prof yang mana kira-kira pendengaran Pak Prof yang paling bagus? Nah itu apakah Pak dengar apa? Perganti gitu. Nah perganti apa? Bukan itu tolak kita. Begini Pak, tolak kita menilai itu yang benar dan baik. Ingat Bapak ya? Atau balik yang baik dan benar. Yang baik suara kita dengar tuh enak dengar itu baik namanya. Kok baik orang itu? Ya baik dengan saya karena dia saya itu benar atau salah. Nah, guru lagunya benar atau tidak?
Itu masalahnya. Jadi yang baik dan benar. Maka seperti itu tadi, kalau Bapak Ibu sudah baik dan benar dalam membaca guru lagu, itulah juara. Bukan persoalan variasi. Paham saya? Kalau begitu saya harus pancar Pak Swarga, gitu kan, gitu jadinya. Saya belajar selengkap persis Pak Prof Swarga aja lah gitu. Loh masa ya, saya disuruh sama jumlah beliau juga nggak bisa kok. Itu maksudnya Pak ya. Jadi juri pasti begitu, pasti begitu juri. Mungkin kebetulan gitu ya, kalau misalnya di baik suara yang juara 1 itu memang lebih baik daripada yang nomor 2 bisa jadi. Walaupun misalnya yang nomor 2 tadi itu bukan gara-gara dia tamurai gitu, bukan itu gitu. Yang penting tamnya digurukan. Kalau misalnya walaupun Pak begini ya, imaki kan itu sekarang tembang Bapak misalnya katakanlah meniru Pak Surada damra, udah salah Pak. Nah, sudah salah itu. Jadi makin kan itu damrai. Iramanya seperti Pak Prof Surada gantian, tapi salah kan? Belum tentu dapat juara Pak. Ya gitu saya, paham kan? Itu saya katakan, karena tidak semua dialek kita sama. Tapi beliau mengajarkan kita untuk bisa enjambement, biar gampang latih gitu loh. Pertautan bunyi, seberapa menaruh sebegitu diambil gitu dia. Oke. Dalam irama juga sering, tapi tidak selalu. Jika Pak ada lagi? Siapa mau nyoba sekarang sloka? Nah gitu. Siapa pembina sloka Jawa Timur? Nah oke. Om Swastiastu, nama saya Nyoman Sukantra dari Surabaya. Saya akan coba ya. Kalau sudah paham boleh. Terus oke, stop dulu Pak ya. Bisa Bapak membedakan karakternya? Saya akan berikan contoh yang Ombak sang paramar depon ditu. Bisa membedakan? Arti tembangnya Pak Nyoman? Kesar dulu. Harus dibedakan. Masih wirama tuh. Telinganya juri itu cepat sekali. Telinganya juri itu cepat sekali. Karakternya karakter wirama sama-sama sekarang tuh. Tapi karakter tembangnya sardula wirama Pak Wan. Jadi misalnya Pak Pan pakai gaya itu dom itu. Jadi sedikit saja berubah iramanya, dia akan lari ke sardula wikri itu. Karena ada satu tembang ini. Ini saya coba lagi. Lurus dulu Pak. Sekarang lurus. Sakit nah, bisa kan membedakan? Ingat guru ranya guru, jangan diulang. Ranya guru harus diubah, harus dapat perubahan nada.
Gitu dia. Terus dengarkan ya, silakan. Gimana kalau kita misalnya di guru pertama itu, Pak? Pasti kalian teman. Ya terus. Jadi Bapak Ibu bisa dengar ya, bagaimana misalnya kalau kita di guru satu atau suku kata pertama udah naik, pasti kecenderungan di guru kedua itu kehabisan irama atau kehabisan nafas. Maka saya katakan harus dirga lu. Ini kan teori Pak, teori. Jadi karena itu kita beri ruang terus. Misalnya itu apa sih kan? Itu santai aja. Sakit tua meski panjang dia tidak berubah nada. Wah, justru kalau Bapak sakit tua, wiramanya masih luwung. Sakit tua, dia tidak berubah nada. Seperti itu ya. Jadi sudah pada silakan beliau yang akan coba. Jangan lalu, mumpung ini seloka dulu saya habisin sebelum Bapak siap. Saya tidak mau ke materi lain. Bu Dewa siapa lah? Yang coba ya. Itu gini ya. Iya. Semua. Nika, Bu Dewa. Silakan Bu Dewa. Sakitnya biar kedengaran guru. Sakit tua. Nah gitu. Iya, terus. Turun lagi. Kenapa dia kurang nafas? Karena di sini lari. Juri itu persis tahu dia. Saya akan coba kasih dia kehilangan nafas. Itu juri itu iya.
Turun satu kali lagi. Dayamana. Kalau mana dia? Kalau sampai di situ saja sama dengan ngenter namanya. Itu baru memadai. Nah teorinya dah untuk bisa itu makanya jangan dihabisin dia. Indro apa kan? Wasu pas itu dia. Jadi langsung. Jadi jangan kalau misalnya napasnya ini guru itu kan gitu. Jangan dibalik gitu. Mah ngenter namanya apa? Nama itu. S-nya tidak guru, tidak guru. Dikisahkan guru karena ada di depan kera. Mati. Kera napas napas gitu dia. Jangan dibaca langsung habis napasnya. Nah dikit naik dia. Bapak mau naik di sini boleh, naik di sini juga boleh. Kera boleh. Utana itu dia. Sakan. Kalau misalnya Bapak naik di sini boleh. Pas. Baru lurus dia. Saka. Lurus kan dia. Gitu. Jadi seperti itu aja semua. Siapa? Tadi Bapak? Nggih, terus. Oke, Prof, jadi yang nyoba. Teman-teman saya saking jauh, monggo. Nggih. Pelan-pelan aja Pak. Napas.
Naik. Habis tebang Pak kalau gitu. Pak harus bawa naik itu. Sakramas utama sakra. Itu dia. Indru wasu dayamu. Iya, habis semuanya. Rodok. Makanya jangan dihabisin gitu. Sira tadi sebentar. Pak Prof. Nggih, monggo. Prof sementara satu dulu ya, habis ini kita beri. Oh, gini nggih, dia kirim ke manten. Monggo. Monggo. Dari Kabupaten Jember. Monggo. Wah, Tiang Ketut Mahardika, bidang tiang sebetulnya pendidikan fisika, namun menggemari. Jadi Bapak terburu-buru, Pak Guru. Makanya tidak boleh terburu-buru. Makanya yang napas itu artinya pelankan. Jangan biar cepat selesai, jangan. Kita nyanyi itu biar cepat selesai gitu. Ibu-ibu marah kalau kita selesai. Jadi pelan-pelan. Oke. Pak Prof. Terus. Niki tiang mewakili teman-teman dari Jawa ini. Terus. Oh ya. Teman-teman di tiang dari Jawa. Terus. Pak Surwan, Pak Mes. Monggo. Oh itu. Enggak, tak dulu ya gampang. Saya sebenarnya mengimpikan bahwa seloka ini bisa dipakai iringan tembang ini Pak. Jadi kalau pakai gender atau apa itu kan kelihatan ada perubahan nadanya. Jadi kayak nana molu cici ciro nana molu itu kan kelihatan ya nadanya. Ada
ininya nadanya tinggi rendahnya itu kelihatan. Tapi saya coba akan kembangkan Pak Prof, mohon dibimbing. Ini saya coba menembakkan dengan Jawa ya Pak, langgam Jawa. Ya, ini kalau pakai 660 tadi, kalau pakai Mas Kumambang seperti yang ditembangkan tadi, ya.
Bisa membedakan? Yang kedua itu namanya sesendon. Kalau di Bali sesendon namanya. Jadi itu kan menyambung dengan nada itu apa fungsi pengiring. Misalnya begini. Itu bukan sloka gitu. Digos senang namanya. Ram ya dam rai dam maswiri. Sesendon namanya. Jadi tidak sloka, beda ya, karena dikaitkan dengan nada, makanya lepas dia. Nah gitu ya, itu beda ya. Jadi kita aja punya kekayaan luar biasa. Jadi kapan dia sloka? Kalau kita mengaitkan sloka itu misalnya begini, coba kontak api kan ngomong wujud risani. Kan ada gendernya itu, ada tadi yang tadi itu kita tetap saja gendernya jalan gitu. Nah, kalau kita mengaitkan dia dengan nada, namanya sesendon. Jadi itu tadi bagus mekilit kan Romo kan mekilit dia yang tadi itu bisa. Nah, di pedana biasanya begitu. Sendon ya. Lang endro mangun kungan dua nariman leleno tampo kandin. Ini dalangnya itu apa? Ki Dalang Kuswanto itu. Ya, bagus ya. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak melupakan. Jadi tidak masalah, nanti kita bisa apa yang tadi Romo itu bagus itu supaya ada. Tapi itu tadi ya. Tadi style teman kita di Jawa Timur misalnya membaca sloka itu adalah kalau di Bali namanya sendon. Jadi sendon Bali itu gitu. Silakan. Jadi diberdayakan. Tidak masalah. Tapi kan guru lagunya sudah benar. Seperti itu. Ya, terus. Ini yang apa namanya? Ini sudah jam 7, kita break dulu gitu. Bapak Ibu, kita break berapa? 20 menit. Habis makan kita lanjut lagi. Lanjut ya, lanjut. Karena Pak Prof waktunya terbatas, Bapak Ibu ya. Waktunya kita selesaikan sampai malam.
Oke. Bapak Ibu silahkan bisa istirahat, makan di ruang yang sudah disediakan di atas. Kemudian nanti jam 7.30 kita sepakati ya.